Halo Sobat, sudah siap menyelami nostalgia tahun 90-an? Tahun yang penuh dengan kenangan manis dan momen bersejarah bagi Indonesia. Bayangkan, di tahun 1990, Indonesia sedang berada di puncak era pembangunan. Mal-mal besar mulai bermunculan. Dari Plaza Indonesia yang baru dibuka, hingga Blok M Plaza yang menjadi surga belanja anak muda. Siapa yang masih ingat sensasi pertama kali naik eskalator? Yang lebih menarik lagi, tahun 1990 adalah masa keemasan sinetron Indonesia. Ingat nggak serial Sidul anak sekolahan? Atau Tersanjung yang bikin kita betah duduk di depan TV? Saat itu, TV masih hitam putih loh di sebagian rumah. Berbicara soal transportasi, tahun 1990 adalah era kejayaan bis Metro Mini dan Kopaja di Jakarta. Meski AC masih jadi barang mewah, pengalaman naik angkutan umum dengan jendela terbuka dan musik dangdut menggelegar adalah cerita yang tak terlupakan. Dan tahukah Anda, di tahun 1990, harga bensin premium cuma Rp385 per liter. Sekarang, ya, kita sama-sama tahu jawabannya. Gaji pegawai negeri waktu itu sekitar Rp100.000 per bulan, tapi bisa untuk hidup layak karena harga-harga masih sangat terjangkau. Dunia pendidikan juga punya cerita uniknya sendiri. Eptanas masih jadi momok menakutkan bagi para pelajar. Pensil 2 bit dan penghapus karet jadi senjata wajib menghadapi ujian. Dan yang bikin kangen, masih ada pelajaran PSPB Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang sekarang sudah tidak ada. Teknologi? Wah, ini yang paling dramatis perubahannya. Telepon rumah masih jadi barang mewah. Wartel masih ramai dikunjungi. Pager atau beeper masih jadi alat komunikasi keren anak muda. Internet masih jadi mimpi. Tapi tahun 1990 juga menyimpan prestasi membanggakan. Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras, sebuah pencapaian yang membuat dunia tercengang. Ekspor minyak kita juga sedang di masa jayanya. Bicara soal hiburan, siapa yang tidak ingat lagu Halo Halo Bandung versi Doel Sumbang yang hits banget? Atau grup band God Bless yang masih eksis menggebrak panggung? Bahkan, musik dangdut koplo mulai menunjukkan taringnya di era ini. Yang bikin kangen juga, masih banyak permainan tradisional yang dimainkan anak-anak. Dari kongklek, bekel sampai layangan, semua punya ceritanya sendiri. Nggak ada gadget, tapi keseruan bermain bareng teman tak tergantikan. Nah, itulah sekilas potret Indonesia di tahun ke-1990 era, yang mungkin bagi sebagian dari kita terasa seperti baru kemarin. Tapi sudah 30 tahun lebih berlalu. Meski banyak yang berubah, kenangan dan nilai-nilai positif dari masa itu tetap worth it untuk dikenang dan diceritakan ke generasi berikutnya. Dan kemudian di tahun 1990 di Indonesia, sebuah era yang penuh dengan dinamika politik dan perubahan budaya yang menarik untuk kita bahas bersama. Bayangkan, Indonesia di awal tahun 90-an, saat itu, negara kita sedang mengalami transformasi besar-besaran. Orde Baru masih kokoh berdiri, tapi angin perubahan mulai berhembus perlahan. Ekonomi Indonesia sedang tumbuh pesat, dan kita dikenal sebagai salah satu makan Asia yang sedang bangkit. Kehidupan politik tahun 1990 masih didominasi oleh kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah berkuasa sejak ke-1966. Golkar sebagai partai pemerintah masih menjadi kekuatan politik utama. Sementara PDI dan PPP berperan sebagai partai oposisi yang diakui negara. Tapi tahukah kalian, di balik stabilitas politik yang tampak di permukaan, gerakan pro-demokrasi mulai tumbuh di kalangan mahasiswa dan aktivis. Mereka mulai mempertanyakan sistem politik yang ada dan menuntut perubahan yang lebih demokratis. Berbicara tentang budaya, tahun 1990 adalah masa yang sangat menarik. Televisi swasta mulai bermunculan, mengubah total landscape media di Indonesia. RCTI, yang berdiri sejak 1989, mulai menyiarkan program-program yang fresh dan berbeda dari TVRI. Ini membuka era baru dalam dunia hiburan Indonesia. Musik Indonesia juga sedang dalam masa emasnya. Grup band seperti Kus Plus masih eksis,
Sementara pendatang baru seperti Dewa 19 mulai meramaikan industri musik tanah air. Dangdut juga semakin populer dengan hadirnya penyanyi-penyanyi berbakat seperti Rhoma Irama yang masih konsisten berkarya. Di bidang fashion, gaya berbusana masyarakat Indonesia mulai terpengaruh tren global. Celana jeans dan kaos oblong menjadi pilihan anak muda. Meski pakaian tradisional tetap dipertahankan untuk acara-acara formal dan kebudayaan, mall mulai bermunculan di kota-kota besar, mengubah gaya hidup masyarakat urban Indonesia. Tempat-tempat ini menjadi pusat perbelanjaan, sekaligus ruang sosial baru bagi masyarakat, terutama kaum muda. Yang menarik, tahun 1990 juga menandai awal masuknya teknologi modern ke Indonesia secara lebih masif. Komputer mulai digunakan di kantor-kantor. Meski internet masih belum populer, telepon genggam masih merupakan barang mewah yang hanya dimiliki segelintir orang. Pendidikan juga mengalami perubahan signifikan. Program wajib belajar 9 tahun mulai digalakkan, memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan dasar. Semua perubahan ini membentuk fondasi Indonesia yang kita kenal sekarang. Era 90-an adalah masa transisi penting yang membawa Indonesia menuju modernitas, meski dengan segala tantangan dan dinamikanya. Nah, begitulah gambaran Indonesia di tahun 1990. Sebuah periode yang penuh dengan gejolak politik dan pergeseran budaya yang menarik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada dari kalian yang punya pengalaman atau cerita menarik di era tersebut? Kalian pernah nggak sih? Kamu membayangkan Indonesia di tahun 1990-an, era yang penuh dengan kenangan dan momen bersejarah yang mengubah wajah negeri kita. Tahun 1990 menjadi tahun yang istimewa. Saat itu, Indonesia sedang berada di puncak era Orde Baru. Bayangkan, mal-mal besar mulai bermunculan di kota-kota besar. Plaza Indonesia yang megah baru saja dibuka di Jakarta, mengawali era pusat perbelanjaan modern di Indonesia. Masih ingat RCTI? Tahun 1990, stasiun TV swasta pertama ini mulai siaran nasional. Sebelumnya, kita cuma punya TVRI loh. RCTI membawa angin segar ke dunia hiburan Indonesia. Sinetron-sinetron mulai booming. Acara musik jadi lebih berwarna, dan informasi mengalir lebih beragam. Di bidang transportasi, tahun 1990 juga spesial. Taksi Bluebird yang kita kenal sekarang, waktu itu baru mulai meramaikan jalanan Jakarta. Armada biru yang jadi andalan mobilitas warga ibu kota ini mengawali standar baru layanan taksi di Indonesia. Bicara soal ekonomi, rupiah kita masih kuat banget. Kurs dolar AS masih sekitar Rp1.900. Harga bensin premium cuma Rp385 per liter. Bisa bayangin kan? Betapa murahnya. Gaji UMR di Jakarta waktu itu sekitar Rp50.000, tapi dengan nilai beli yang lumayan tinggi. Yang bikin tahun 1990 makin berkesan adalah prestasi olahraga kita. Tim bulu tangkis Indonesia berhasil merebut Piala Thomas setelah 16 tahun penantian. Nama-nama seperti RDB, Wiranata, dan Edi Hartono jadi pahlawan di lapangan bulu tangkis. Di dunia musik, grup band seperti Kus Plus masih jadi raja, tapi era ini juga menandai lahirnya band-band baru yang kemudian jadi legendaris. Dewa 19 baru saja terbentuk, dan musik pop Indonesia mulai berevolusi dengan sound yang lebih modern. Tapi tahun 1990 bukan cuma tentang hal-hal menyenangkan. Indonesia juga menghadapi tantangan besar. Kesenjangan sosial masih tinggi, dan gerakan reformasi mulai tumbuh di kalangan mahasiswa. Ini jadi pembelajaran berharga bahwa setiap era punya dinamikanya sendiri. Yang menarik, teknologi mulai masuk ke Indonesia lebih masif. Komputer PC mulai ada di kantor-kantor, walau internet masih jadi barang mewah. Pager atau beeper jadi alat komunikasi keren, jauh sebelum handphone jadi barang wajib seperti sekarang. Nah, itulah sekilas perjalanan ke tahun 1990. Tahun yang penuh warna dan menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia modern. Buat yang lahir setelah era ini, sekarang kamu tahu kan gimana Indonesia 33 tahun yang lalu?
Gimana menurut kalian? Ada yang punya kenangan khusus di tahun 1990? Atau ada yang pengen tahu lebih banyak tentang era ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video berikutnya.